Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan aplikasi layanan Cloud OneDrive yang disusun oleh kelompok kami 1 Rendra Karisma dengan NIM 2017-53006, 2 Nugroho Adi Susanto NIM 2017-53008, 3 Fahreya Adiansyah Syaputra NIM 2017-53013, 4 Aditya Dodi Nur Rojat NIM 2017-53027, dan Dandi Kurniawan NIM 2017-53030. Latar belakang dari aplikasi Cloud OneDrive yaitu OneDrive nama resmi Microsoft OneDrive, sebelumnya SkyDrive, adalah layanan komputasi awan serupa dengan Dropbox dan Google Drive yang memungkinkan penggunanya mengunggah dan mensinkronkan berkas ke suatu penyimpanan awan dan kemudian mengaksesnya melalui peramban web atau perangkat tertentu. Layanan ini dibuat oleh Microsoft dan merupakan bagian dari layanan dari Windows Live dan memungkinkan pengguna menyimpan berkas-berkasnya secara pribadi, membagikannya dengan orang dalam kontak, atau menjadikan berkas-berkas bersifat umum. OneDrive for Business adalah bagian tak terpisahkan dari Office 365 atau SharePoint Server dan menyediakan ruang di cloud tempat Anda dapat menyimpan, membagikan, dan melakukan sinkronisasi file kerja. Fitur-fitur pada OneDrive yaitu untuk menyimpan dokumen kerja dan file terkait. Jika menggunakan Office 365, Anda akan mendapatkan ruang penyimpanan sebesar 1 TB di cloud untuk OneDrive for Business. Jika database OneDrive for Business dihosting di server SharePoint dalam organisasi Anda, administrator organisasi Anda akan menentukan seberapa besar ruang penyimpanan yang tersedia. Oke, lanjut ke saya Nugroho Adi Susanto NIM 2017-53008. Untuk sinkronisasi OneDrive for Business ke komputer Anda. Untuk melakukan sinkronisasi OneDrive for Business dengan komputer lokal Anda memerlukan aplikasi sinkronisasi OneDrive for Business yang memungkinkan Anda menyinkronkan file OneDrive for Business ke komputer. Aplikasi ini tersedia dengan Office 2013 atau 2016 atau dengan langganan Office 365 yang menyertakan aplikasi Office 2016. Jika tidak punya Office unduhan gratis, aplikasi sinkronisasi OneDrive juga tersedia. Berikut perbedaan OneDrive for Business dengan OneDrive. Yang pertama, OneDrive adalah layanan penyimpanan data pribadi yang Anda dapatkan dengan akun Microsoft atau Outlook.com. Gunakan OneDrive untuk menyimpan dokumen foto, dan file lainnya di cloud atau di sistem awan, membagikannya dengan teman, dan bahkan berkolaborasi dalam kontennya. Anda bebas memutuskan cara penggunaannya. Yang kedua, OneDrive for Business adalah penyimpanan online yang dimaksudkan untuk bisnis. OneDrive for Business dikelola oleh organisasi Anda dan memungkinkan Anda berbagi dan berkolaborasi dengan
dokumen kerja dengan rekan kerja Anda. Administrator pengumpulan situs di organisasi, Anda dapat mengontrol apa yang dapat Anda lakukan di daftar pustakanya. Berikut kelebihan dan kelemahan pada aplikasi OneDrive. Yang pertama, ruang penyimpanan yang sudah memadai. 5 GB bukanlah angka yang banyak untuk ruang penyimpanan di masa sekarang. Meskipun begitu, bukan juga berarti sangat sedikit mengingat 5 GB. Sudah termasuk kategori yang memadai. Untuk kebutuhan yang lebih banyak, sangat disarankan untuk beralih akun premium yang menawarkan penyimpanan sebanyak kurang lebih 1 TB. Yang kedua, akses dari berbagai perangkat. OneDrive sudah mendukung berbagai operating system atau OS seperti Android, macOS, iOS, Windows Phone, dan versi web tentunya. Dengan didukungnya sebagai OS, tentu menggunakan OneDrive jadi lebih mudah. Yang ketiga, terintegrasi dengan Office Online. Ini merupakan hal yang paling menarik. Bayangkan saja saat kamu ingin mengedit sebuah file dokumen, namun di komputer tersebut tidak tersedia aplikasi-aplikasi yang kamu butuhkan. Dengan OneDrive, dimanapun dan kapanpun kamu berada, tidak akan menutup kemungkinan buat kamu untuk mengedit dan mengakses data-data yang telah kamu simpan di OneDrive. Yang terakhir, tata letak yang bisa diatur sendiri dan mudah diakses. Kamu dapat memilih 3 template yang tersedia. Yang pertama daftar, yang kedua upin, dan yang ketiga foto. Masing-masing dari template tersebut terlihat sangatlah menarik. Kekurangan aplikasi OneDrive. Di balik kelebihannya, OneDrive juga memiliki kelemahan tersendiri. Salah satunya adalah dapat terjadi error bila panjang path dokumen lebih dari 256 karakter. Dari segi upload, terkadang perangkat ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Terlebih kalau kamu mengupload file dalam ukuran cukup besar, dan bisa saja terjadi kesalahan saat proses upload. Hal ini akan membuat pengguna menjadi tidak nyaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fahriza Ardiansyah Saputra. Cara menggunakan aplikasi Cloud OneDrive. 1. Mengupload file. Langkah: masuk ke OneDrive, kemudian di bagian paling atas dipilih unggah. Kemudian jika kamu ingin mengunggah file, maka pilih file, begitu juga sebaliknya dengan folder. Kemudian pilih file atau folder yang ingin kamu unggah. Kemudian open, tunggu sejenak sampai proses selesai. Yang kedua, mendownload file. Langkah pertama yaitu arahkan kursor pada file yang ingin diunduh, tepatnya di bagian paling atas file tersebut, atau klik 1 kali. Langkah kedua, di bagian paling atas pilih unduh, tunggu sejenak sampai prosesnya selesai. Dan yang ketiga, searching atau pencarian file. Mencari file yang dibutuhkan satu persatu bukanlah perkara mudah, karena kita bisa saja kewalahan dengan banyaknya file yang lain. Untuk itu, OneDrive menyematkan fitur pencarian pada layanan mereka. Dengan fitur pencarian ini, kemungkinan kamu untuk menemukan berbagai file yang dicari dengan cepat. Hanya dengan mengetik nama file tersebut, maka kamu langsung akan menemukannya. Untuk selanjutnya, yang keempat itu mencari file terbaru. Jika ada file yang baru kamu upload dan kamu kebingungan harus mencarinya di mana, maka kamu harus mengandalkan fitur yang satu ini. Fitur terbaru yang ada pada OneDrive kemungkinan kamu untuk menemukan setiap file-file yang baru diupload. Yang kelima, foto. Agar tidak kerepotan saat mencari foto yang disimpan, kamu dapat memanfaatkan fitur yang satu ini. Fitur foto pada OneDrive sudah dibekali dengan berbagai kelebihan. Beberapa diantaranya:
Satu album. Kamu dapat membuat album agar mudah mengelompokkannya. Akses OneDrive, kemudian foto, kemudian album, dan album baru. Yang kedua, ada tag. Tag memudahkan kamu untuk menemukan kategori untuk setiap foto kamu. Note, hebatnya lagi, tag ini bisa dibuat secara otomatis oleh OneDrive. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Aditya Dodino Rojak. Keranjang sampah. Terkadang tanpa sengaja kita telah menghapus data penting yang seharusnya berada aman di dalam ruang penyimpanan kita. Ini merupakan hal yang sering terjadi dan memang sudah menjadi hal yang lumrah. Meskipun begitu, bukan berarti ini adalah hal yang sepele. Bayangkan jika data yang terhapus itu merupakan data yang sangat penting. Sangat disayangkan, bukan? Untuk itu, OneDrive menghadirkan fitur keranjang sampah. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengakses kembali data yang tidak sengaja terhapus. Langkahnya, akses, lalu pilih keranjang sampah, lalu pilih file yang akan dikembalikan. Lalu akhirnya nanti filenya itu bakal kembali lagi seperti semula. Dan berikutnya kesimpulan dari laporan berikut adalah Microsoft OneDrive atau yang dahulu dikenal dengan nama Microsoft SkyDrive merupakan salah satu aplikasi cloud storage yang cukup populer digunakan oleh berbagai kalangan. Saya pun tergolong terbiasa menggunakan OneDrive untuk menyimpan dan berbagi dokumen. Namun kegiatan penggunaannya masih sebatas aktivitas yang begitu minim dan personal. Namun ternyata setelah digunakan dalam pekerjaan, ternyata banyak hal yang baru sebelum pernah saya rasakan. Keunggulan dari penggunaan layanan OneDrive diantaranya terintegrasi dengan Office Online. Mungkin ini fitur utama yang membuat saya masih menggunakan OneDrive. Ketika berada di perjalanan atau sedang tidak membawa laptop sendiri, saya bisa dengan mudah melakukan editing minor dan review dokumen di mana saja dan kapan saja. Seiring dengan kecepatan internet yang semakin mumpuni, ada baiknya Microsoft terus meningkatkan kualitas Office Online. Karena itulah nilai jual utama yang membuat orang ini menggunakan OneDrive. Kendalanya dari OneDrive, jika Anda hanya perlu media penyimpanan cloud sebagai backup dari dokumen desktop Anda dan manajemen dokumen Anda cukup kompleks serta menggunakan nama yang panjang. Ada baiknya jangan menggunakan Microsoft OneDrive, namun jika Anda juga perlu Office Online, sebaiknya sebagai penunjang kerja sekaligus stok yang jumlahnya langsung cukup besar, maka OneDrive masih layak Anda gunakan, asal hati-hati terhadap limitasi panjang pathnya. Sekian. Ini adalah tampilan dari aplikasi Cloud OneDrive. Tampilannya itu seperti ini. Ini new digunakan untuk membuat folder baru
Langkahnya pilih new, lalu pilih folder atau berupa file Word, Excel, PowerPoint, dan lain sebagainya. Misalkan kita membuat folder baru, yaitu pilih new, lalu folder, lalu ketikkan misal file folder baru. Nanti muncul folder baru. Dan ini cara langkah untuk mengupload file. Kita pilih upload, lalu pilih file atau folder. Misalkan kita ingin mengupload file, kita pilih file, lalu pilih file yang akan diupload. Misalkan file jajal. Ini file kita sudah terupload di layanan OneDrive. Misalkan kita mencari file kita tinggal pilih ikon searching. Misalkan kita pilih dokumen. Ini dokumen kita bisa terbaca. Fiturnya masih ada banyak lagi. Bisa meng-share dokumen, download, memindahkan atau mengcopy, dan rename dokumen kita yang ada di layanan Cloud OneDrive. Ini adalah file sampah atau file yang pernah kita hapus, bisa terbaca di sini kalau ada filenya. Untuk mendaftar layanan OneDrive, kita tinggal ketikkan tulisan onedrive.com, lalu mendaftarnya dengan mengisi email dan password kita untuk disinkronkan ke akun OneDrive. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.